Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kita akan nyanyikan lagu nomor dari Bukuende 213, Dungsonang Rohaku. Salam, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pembacaan firman Tuhan dari kitab Bilangan atau 4 Musa pasal yang ke-5 dan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Peraturan tentang najis. Tuhan berkata kepada Musa, "Berikanlah perintah ini kepada orang Israel. Semua orang yang menderita penyakit kulit yang berbahaya atau penyakit kelamin atau yang telah menyentuh mayat harus dikeluarkan dari perkemahan orang Israel. Mereka harus disuruh pergi supaya tidak menajiskan perkemahan di mana
aku tinggal bersama-sama dengan umatku." Orang Israel melakukan perintah itu dan mengeluarkan semua orang yang seperti itu dari perkemahan. Cara mengganti rugi. Tuhan memberi kepada Musa peraturan-peraturan ini untuk orang Israel. Apabila seseorang tidak setia kepada Tuhan dengan berbuat salah terhadap orang lain, orang itu harus mengakui dosanya dan membayar tebusan dengan penuh, ditambah 20% kepada orang yang dirugikannya. Tetapi kalau orang yang dirugikannya itu sudah meninggal dan tidak mempunyai sanak saudara dekat, maka tebusan itu harus diberikan kepada Tuhan dan menjadi bagian imam. Tebusan itu tidak termasuk domba jantan untuk upacara penghapusan dosa bagi orang yang bersalah itu. Dari apa saja yang dipersembahkan oleh orang Israel kepada Tuhan, persembahan khususnya menjadi bagian imam yang menerima persembahan itu. Apa yang dipersembahkan seseorang kepada Tuhan menjadi bagian orang itu sendiri. Hanya apa yang diserahkannya kepada seseorang imam menjadi bagian imam itu. Peraturan tentang suami yang mencurigai istrinya. Tuhan menyuruh Musa memberi peraturan-peraturan itu kepada orang Israel. Boleh jadi seorang laki-laki mencurigai istrinya. Ia menyangka istrinya itu tidak setia kepadanya dan sudah mencemarkan dirinya karena bersetubuh dengan laki-laki lain. Tetapi suami itu tidak mempunyai kepastian, karena hal itu dilakukan istrinya dengan sembunyi-sembunyi. Saksinya tidak ada dan ia tidak tertangkap basah. Atau boleh jadi seseorang suami mencurigai istrinya, padahal istrinya itu tidak menyeleweng. Dalam kedua hal itu, suami itu harus membawa istrinya kepada imam. Ia juga harus membawa persembahan yang diperlukan, yaitu 1 kilogram tepung gandum. Tepung itu tak boleh dituangi minyak zaitun atau dibubuhi dupa, karena merupakan persembahan kecurigaan dan dimaksudkan untuk menandakan adanya kecurigaan suami terhadap istrinya. Imam harus menyuruh wanita itu ke muka mezbah dan berdiri menghadap Tuhan. Lalu imam harus mengambil sebuah mangkok tanah dan menuangkan sedikit air suci ke dalamnya. Sesudah itu, ia harus mengambil sedikit debu dari lantai kemah Tuhan dan memasukkannya ke dalam air itu. Kemudian ia harus menguraikan rambut wanita itu dan menaruh tepung persembahan kecurigaan ke dalam tangannya, sedangkan imam sendiri memegang air pahit yang mendatangkan kutuk. Sesudah itu imam
harus menggunakan sumpah dan minta wanita itu menyetujuinya. Imam harus berkata, "Jika engkau tidak berzina, engkau tidak kena kutuk yang didatangkan oleh air ini. Tetapi jika engkau telah berzina, semoga Tuhan membuat namamu menjadi sumpah kutuk di antara bangsamu. Semoga Ia membuat pangkat padamu, mengerut, dan perutmu mengembung. Semoga Ia membuat pangkal pahamu mengerut dan perutmu mengembung. Air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam perutmu dan membuatmu kembung dan mengerutkan pangkal pahamu." Wanita itu harus menjawab, "Saya setuju. Semoga Tuhan berbuat begitu." Lalu imam harus menulis kutuk itu pada kertas gulungan dan menghapusnya dengan air pahit itu. Imam menyuruh wanita itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk. Bila diminum, air itu menyebabkan rasa sakit. Imam harus mengambil persembahan tepung itu dan menunjukkannya ke hadapan Tuhan, lalu membawanya ke mezbah. Lalu ia harus mengambil segenggam tepung sebagai tanda bahwa semua tepung itu sudah dipersembahkan, lalu membakarnya di atas mezbah. Akhirnya air itu diminumkan kepada wanita itu. Andai kata wanita itu sudah berzina, air itu menyebabkan ia merasa sakit sekali, perutnya mengembung dan pangkal pahanya mengerut. Namanya akan menjadi sumpah kutuk di kalangan bangsanya. Tetapi andai kata ia tidak bersalah, ia tidak kena kutuk dan masih dapat beranak. Begitulah peraturannya apabila seseorang suami cemburu dan curiga bahwa istrinya sudah berbuat serong dan mencemarkan dirinya. Laki-laki itu harus menghadapkan istrinya itu kepada Tuhan, dan imam harus melakukan peraturan itu terhadapnya. Laki-laki itu bebas dari kesalahan, tetapi istrinya, kalau ternyata bersalah, harus menanggung akibatnya. Pasal yang ke-6, peraturan untuk orang najis. Tuhan menyuruh Musa memberikan peraturan-peraturan ini kepada orang Israel. Setiap laki-laki atau wanita yang berkaul untuk hidup khusus bagi Tuhan sebagai seseorang najis
tak boleh minum air anggur dan minuman keras. Ia tidak boleh minum minuman keras apapun yang terbuat dari buah anggur atau buah-buahan lain. Ia tak boleh makan buah anggur yang segar atau yang kering, atau apa saja yang berasal dari pokok anggur, bijinya atau pucuknya pun tak boleh ia makan. Selama masa kaulnya, ia tidak boleh memotong rambutnya atau bercukur. Selama waktu itu, rambutnya dan jenggotnya harus dibiarkannya tumbuh panjang. Ia terikat pada kaulnya sampai masa penghususan dirinya bagi Tuhan selesai. Rambutnya itu merupakan tanda bahwa ia dihususkan bagi Allah. Selama kaulnya berlaku, ia tidak boleh menajiskan dirinya. Ia tidak boleh mendekati jenazah, sekalipun itu jenazah ayahnya, ibunya, atau saudaranya. Selama ia orang najir, ia adalah orang yang khusus untuk Tuhan. Apabila rambut seorang najir yang telah dihususkan menjadi najis, karena itu ada di dekat orang yang mati dengan tiba-tiba, maka ia harus menunggu 7 hari lamanya. Sesudah itu ia harus mencukur rambutnya dan jenggotnya, baru ia menjadi bersih. Pada hari yang ke-8, ia harus membawa 2 ekor burung merpati atau burung tekukur kepada imam di pintu kemah Tuhan. Burung yang seekor harus dipersembahkan imam untuk kurban penghapusan dosa, dan yang seekor lagi untuk kurban bakaran guna menghilangkan kenajisannya. Pada hari itu juga ia harus menghususkan kembali rambutnya kepada Tuhan dan membaharui penyerahan dirinya sebagai orang najir. Jangka waktu yang sudah lewat tidak dihitung lagi karena ia sudah menjadi najis. Sebagai kurban ganti rugi, ia harus mempersembahkan seekor anak domba yang berumur 1 tahun. Apabila masa kaul seseorang najir sudah selesai, harus dilakukan upacara ini. Orang itu harus diantar ke pintu kemah Tuhan dengan membawa kepada Tuhan 3 ekor ternak yang tidak ada cacatnya, seekor anak domba jantan berumur 1 tahun untuk kurban bakaran, seekor anak domba betina berumur 1 tahun untuk kurban pengampunan dosa, dan seekor domba jantan untuk kurban perdamaian. Ia harus juga mempersembahkan 1 bakul roti yang dibuat tidak pakai ragi, yaitu roti bulat yang dibuat dari tepung dicampur dengan minyak zaitun, dan kue tipis
yang dioles dengan minyak zaitun. Selain itu, ia harus juga mempersembahkan kurban sajian dan kurban minuman. Imam harus membawa semuanya itu ke hadapan Tuhan, lalu mempersembahkan kurban pengampunan dosa dan kurban bakaran bersama-sama dengan roti sebakul itu. Ia harus mempersembahkan domba jantan itu kepada Tuhan sebagai kurban perdamaian, juga kurban sajian dan kurban minuman itu harus dipersembahkannya kepada Tuhan. Orang Nazir itu harus mencukur rambutnya di pintu kemah Tuhan dan melemparkannya ke dalam api tempat kurban perdamaian itu sedang dibakar. Dalam api tempat kurban perdamaian itu sedang dibakar. Setelah itu, kalau paha depan domba jantan itu sudah dimasak, imam harus mengambilnya dan meletakkannya bersama-sama dengan 1 roti bulat dan 1 kue tipis dari bakul itu ke dalam tangan orang Nazir itu. Lalu imam harus menunjukkan makanan itu sebagai pemberian khusus kepada Tuhan. Itu adalah bagian suci yang menjadi bagian imam. Selain dada dan paha domba jantan yang menurut peraturan menjadi bagian imam, baru sesudah itu orang Nazir itu boleh minum air anggur. Itulah peraturan untuk orang Nazir. Tetapi kalau seorang Nazir menjanjikan kurban yang melebihi syarat-syarat kaulnya, ia harus memenuhi dengan tepat apa yang dijanjikannya. Ucapan berkat imam. Tuhan menyuruh Musa menyampaikan kepada Harun dan anak-anaknya bahwa mereka harus mengucapkan kata-kata ini pada waktu mereka memberkati bangsa Israel. Semoga Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Semoga Tuhan baik hati dan murah hati kepadamu. Semoga Tuhan mengasihi kamu dan memberkati kamu damai. Dan Tuhan berkata, apabila mereka mengucapkan namaku sebagai berkat atau bangsa Israel, aku akan memberkati mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca ini bisa menjadi pedoman kita dalam menggali kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Tuhan memberkati. Amin.